Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ambar Pratiwi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, jurusan PPKN Universitas Syah Kuala. Hari ini Rabu tanggal 14 Desember tahun 2022, saya melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah semua sehat? Sehat. Sebelum memulai pelajaran kali ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas pimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Amin. Semoga dalam pembelajaran kali ini semuanya dapat paham dan memaknai pembelajaran hari ini, ya, dan selalu diberikan keberkahan untuk kita semua. Hari ini siapa yang tidak hadir? Itu Rey. Rey Fanda kenapa? Rey Fanda sakit, lalu Azwa sakit juga. Rey Fanda sakit, Adinda sakit, terus Silvina sakit. Siena kemana? Siena sakit juga. Siena sakit. Udah dicek belum, sakit nggak? Kayaknya 1, 2, 3, 4, 5 orang yang sakit. Semoga segera diberikan kesehatan, ya. Kita juga harus tetap menjaga kesehatan agar tetap bisa belajar bersama di sekolah, ya. Hari ini kita akan mulai belajar. Untuk itu siapkan perlengkapan alat-alatnya untuk belajar, ya. Buku catatan, buku paket, pulpen, dan lainnya silahkan dipersiapkan. Yang tidak perlu silahkan disimpan dahulu. Dicek juga mejanya ada sampah atau tidak, di laci mejanya di bawah ada sampah atau tidak? Tidak ada. Oke. Semuanya sudah siap, ya? Hari ini kita akan mempelajari tentang sikap selektif terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Minggu lalu, siapa yang masih ingat kita telah belajar apa? Belajar tentang gimana? Tentang apa? Tentang pengaruh iptek. Pengaruh positif dan negatif ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sikap selektif terhadap kemajuan iptek. Terlihat tidak yang di belakang? Terlihat, ya. Oke.
Inspirasi hari ini siapa ini tokohnya? Insinyur Soekarno. Menurut beliau perjuangan lebih mudah karena melawan para penjajah. Karena bentuknya nyata ada ya. Nah, hari ini perjuanganmu itu lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Kira-kira mengapa Bung Karno sampai mengatakan demikian? Dahulu penjajah itu nyata ada dan kita terlihat gitu penjajahan itu. Nah, tugas waktu itu mengusir bangsa penjajah agar kita merdeka. Nah, saat ini penjajahannya melalui apa? Media sosial. Karena pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dipungkiri ya, banyak informasi yang masuk ke Indonesia, kemudian budaya luar negeri yang masuk ke Indonesia, tontonan yang beragam yang ada positif dan negatifnya. Itu lebih berat karena tidak terlihat. Nah, secara masif pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi itu ternyata nyata. Nah, dengan bersikap selektif artinya kita berusaha untuk mencegah terjadinya tadi penjajahan secara nyata yang ada di Indonesia. Untuk indikator pencapaian kompetensi yang akan dipelajari. Nah, pertama, bersyukur dengan pengaruh kemajuan iptek dengan tetap memegang teguh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab dalam menyikapi pengaruh kemajuan iptek dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian yang ketiga, menelaah dari berbagai sumber, sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Lalu menganalisis sikap yang seperti apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Terakhir, menyajikan poster digital tentang sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Nah, kali ini tujuan pembelajarannya melalui pendekatan saintifik dengan model project based learning, ya. Anak-anakku sekalian dapat menelaah dari berbagai sumber, kemudian menganalisis sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Kemudian terakhir, dapat menyajikan poster digital sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Nah, dalam pembelajaran kali ini, aspek penilaian yang akan dilakukan yaitu pertama ada penilaian sikap. Observasi dilihat dalam proses pembelajaran, dalam diskusi, dalam presentasi mengenai penilaian sikap. Kemudian penilaian pengetahuan melalui post-test dan presentasi. Kemudian keterampilannya produk dan presentasi. Nah, sampai sini apakah ada yang sudah tahu bagaimana sikap selektif terhadap kemajuan iptek? Apakah ada yang sudah pernah tahu bagaimana sikap selektif terhadap kemajuan iptek? Belum tahu ya? Nah, tidak apa-apa karena hari ini kita akan mempelajari tentang sikap selektif pengaruh kemajuan iptek. Nah, untuk peta konsepnya yang nanti akan dipelajari yaitu ini tadi sikap selektifnya, ada sikap tanggung jawab terhadap pengaruh iptek dan sikap selektif terhadap kemajuan iptek. Lanjut. Nah, ini ada beberapa gambar ya, ada 2 gambar. Silahkan amati dan boleh nanti menyatakan pernyataan atau pertanyaan dari 2 gambar ini. Silahkan disimak, ada gambar apa ya? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Pernyataan atau pertanyaan boleh?
Bunga. Pak Bunga? Mau bertanya, Bu. Ya. Bagaimana cara untuk menghadapi pengaruh kemajuan IPTEK? Bagaimana cara tadi apa? Menghadapi pengaruh kemajuan IPTEK. Ada lagi yang lain? Uni. Mau bertanya, bagaimana menyikapi pengaruh kemajuan IPTEK? Bagaimana menyikapi pengaruh ada lagi? Galang. Bagaimana cara menanggulangi pengaruh buruk pada komunitas? Bagaimana cara menanggulangi pengaruh negatif apa buruk? Pengaruh negatif ada lagi? Cukup? Oke. Ini pertanyaan sudah sesuai belum dengan materi yang akan kita bahas hari ini? Sudah sesuai ya, karena kita hari ini akan membahas tentang sikap selektif terhadap kemajuan IPTEK. Kemudian nanti silahkan buat poster sikap selektif kemajuan IPTEK. Contohnya ada 2 poster nih tentang apa ini, matikan lampu dan cintai bumi. Nah, ini salah satu bentuk dari cara menghadapi pengaruh kemajuan IPTEK. Contohnya yang matikan lampu, kebanyakan dari kita boros ya penggunaan listrik. Nah, bagaimana jadi dalam poster ini bagaimana kita bersikap terhadap pengaruh dari kemajuan IPTEK. Nanti posternya silahkan tuangkan di sini. Posternya isinya menuangkan sikap bagaimana yang harus kita lakukan. Nah, dengan poster ini nanti bisa mengkampanyekan kepada orang-orang atau masyarakat luas bagaimana kita harus bersikap terhadap kemajuan IPTEK. Sampai sini tugasnya ada yang masih belum paham? Paham. Nanti pertanyaan itu bisa terjawab setelah adanya diskusi dengan kawan-kawan yang lain ya. Oke, untuk itu silahkan sekarang membentuk kelompok, dibuat 5 kelompok ya. Boleh silakan. Lima kelompok, ini jumlahnya berapa? Berarti ada yang 4, ada yang 5 ya. Silakan yang laki-laki mau bentuk kelompok sendiri atau mau bercampur dengan yang lain. Boleh, terserah. Udah, ini sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Sudah bergabung dengan kelompoknya masing-masing? Satu, 2, 3, 4, 5. Sudah semua sudah dapat kelompoknya masing-masing? Ya. Nanti silakan diakses LKPD-nya di Classroom ya. Di sana sudah ada bahan ajar, ada LKPD, ada video bahan ajar juga.
Kelompok 1 dari sebelah sana ya. Kelompok 1 nanti tugasnya menganalisis sikap selektif sesuai sila pertama. Ini kedua berarti ya, menganalisis sikap selektif sesuai sila kedua. 2, ini ketiga ya. Kemudian keempatnya siapa nih? 4 ke sini. 5. Oke. 1 2 3 4 5 ya. Silahkan pertama menganalisis dulu sikapnya bagaimana, kemudian baru nanti tuangkan dalam poster ya. Ada yang masih belum paham? Paham? Oke. Untuk waktu pengerjaannya 35 menit cukup waktunya? Cukup. Oke, silahkan 5 menit pertama tentukan isi posternya akan apa. 30 menit silahkan untuk mendesain dan mencantumkan dalam posternya. Kelompok 5 cari referensi dulu. Yang kemarin mau dipakai nggak? Oh ya udah. Yang lain cari sikap selektifnya seperti apa ya? Udah selesai. Digambar. Pakai Canva. Iya. Pakai Canva. Mulai cari. Menjelaskan isi posternya tentang apa ya. Iya. Yang kemarin aja minta di Wahyu, minta yang di Wahyu itu contohnya ya. Kan masih ada? Oh masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang sikap selektif terhadap imaginasi teks sesuai dengan sila kedua. Yang pertama akan jelaskan analisis mengenai posternya terlebih dahulu. Oke, baik, di sini ada contoh poster, yaitu
orang yang sedang dibully ya. Bisa lihat. Ya. Orang yang sedang dibully gitu. Ya. Langsung aja jelasin. Jelasin aja. Ya, jadi ini sangat tidak mencerminkan dalam sila kedua ya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi sesuai dengan sila kedua dari kelompok 2 ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, tentunya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus bisa memanusiakan manusia secara adil, kemudian sesuai dengan adabnya. Nah, ini digambarkan media sosial saat ini, dengan mudahnya kita berkomentar tanpa tahu dibalik itu semua ya. Kemudian ada istilah jarimu adalah harimaumu. Ya, jadi berhati-hatilah dalam berkomentar, boleh berkomentar dengan bahasa yang baik, mengkritik dengan bahasa yang santun tanpa menjatuhkan. Lalu ini sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, silahkan. Boleh diakhiri. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Galang Bakti. Saya Urisuna, saya Anissa Nuri Sadila, saya Indah Permatahati. Di sini kami akan memaparkan poster yang sudah kami buat, yaitu sikap aktif terhadap ilmu pengetahuan teknologi berdasarkan Pancasila, sila 3 yaitu Persatuan Indonesia. Nah, di sini ada persatuan dalam teknologi melalui sosial media. Sosial media telah menjadi tempat untuk sharing, bergaul, dan hal apapun itu dapat kita unggah dalam sosial media. Sosial media mempunyai dua, ada sisi positif dan juga negatifnya. Nah, positif dari sosial media yaitu kita dapat sharing, dapat teman baru, dan juga dapat menghasilkan uang dari sosial media. Tapi sisi negatif dari sosial media itu bisa membuat kita terbelah melalui hoax, terus saling ejek-mengejek antara teman dan sebagainya. Selanjutnya, Jadi jangan memecah belah persatuan Indonesia dengan menyebarkan berita penuh dengan kebencian. Nah, jadi sebagai warga negara Indonesia kita jadikan Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa dengan sikap tanggung jawab dan selektif yang berpegangan pada Pancasila. Udah. sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang bertanya atau memberi apresiasi? Silakan jadi saya penyampaian cukup bagus dan posternya bagus banget. Makasih. Masih di apa ada yang ingin tambahkan? Ya, untuk sila ketiga, jadi IPTEK itu sejatinya harus mengembangkan persatuan atau kebinekaan yang ada di Indonesia, bukan malah memecah belah dengan komentar yang pedas yang bisa menyakiti hati sesama warga negara Indonesia, atau bahkan mengirim berita-berita yang tidak jelas, nggak tahu sumbernya dari mana. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan, lebihnya diambil aja.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berkuswa. Nama saya Muhammad Jogoro. Nama saya Ciswanto. Nama saya Andreas Abdullah. Nama saya Mr. Yoga. Di sini kami akan menjelaskan sifat selektif terhadap kemajuan iptek sesuai sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap selektif yang saya dapat adalah tidak ada larangan dalam menggunakan media sosial, akan tetapi kita harus bisa memanfaatkan media sosial tersebut sebaik-baiknya. Dari poster yang dibuat, kelompok saya dapat menyatakan kemajuan kita Mana Bero? Madu ke sana. Nah, dalam kehidupan bermusyawarah sangat banyak bermanfaat. Contohnya penggunaan media sosial dapat menghasilkan informasi dari berbagai dunia. Kesimpulannya, tidak ada larangan dalam menggunakan media sosial, tapi kita harus memanfaatkan media sosial tersebut dengan sebaik-baiknya. Ya, sekian dari kelompok kami. Barangkalinya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nanti dulu. Apakah ada? Mau ditanyakan atau mau mengapresiasi? Izin bertanya. Oke, silakan. Ini contoh kegiatan dari musyawarah. Manfaat sikap sebagai kita dalam bermusyawarah. Sehingga saling menukar informasi. Jelas. Ya, ini depan saling menukar informasi. Ya. Iya, lanjut. Ada lagi? Jadi, iya, saat ini kan musyawarah itu tidak harus bertatap muka. Banyak media lain, media Zoom atau pertemuan lain yang bisa dilakukan dimanapun. Ya, jadi kelompok 4 memanfaatkan iptek, bahwa iptek itu bisa digunakan untuk bermusyawarah, gitu ya. Nah, sesuai sila keempat kita juga bisa mengawasi penggunaan iptek, apakah sesuai dengan aturan atau sesuai dengan normanya atau ajaran agama. Jika itu tidak sesuai, maka boleh segera dilaporkan atau memberikan pengawasan terhadap penggunaan iptek di teman-teman kita atau juga adik-adik kita, memberikan pengawasan dalam penggunaan dan pengembangan iptek. Begitu? Silahkan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lalu terima kasih, posternya semuanya bagus ya, menarik ya, dan sesuai dengan materinya. Silakan nanti hasil posternya kalian unggah ke media sosial masing-masing. Boleh saling komentar tetapi tidak menjatuhkan dan menyakiti satu sama lain ya. Semua pasti media sosial punya ya. Kemudian semuanya telah bekerja sama dalam mengerjakan tugasnya ya. Coba kelompok 4, apakah tadi Mugni menjalankan tugasnya? Diam-diam ya.
Mumi kebanyakan melamun. Ya, diam-diam. Balik layar Bu, biasa. Jadi silakan ketika ada kerja kelompok, kerjakan secara bersama-sama. Semuanya punya andil. Halo? Semuanya punya andil untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kemudian jangan lupa untuk mencatat di buku catatan masing-masing, ya. Nanti dari LKPD itu silakan kalian kirim di classroom, ya. Oke. Kemudian silakan kita simpulkan pembelajaran hari ini, apa yang kita pelajari saat ini. Saya Bu Ayu ingin menyimpulkan Ya. pelajaran hari ini. Kemajuan iptek di berbagai bidang tidak selamanya membawa kemajuan. Jika tidak disikapi dengan baik, kemajuan iptek berpotensi membawa dampak buruk bagi masyarakat. Karena itu, harus ada filter atau sikap selektif menghadapi kemajuan iptek agar tidak mudah goyah atau hanyut dalam arus kemajuan pengetahuan dan teknologi. Iya, tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan iptek itu memang membawa manfaat yang banyak kepada kita, tetapi juga nyata pengaruh dari negatifnya, ya. Ya, untuk itu sikap selektifnya harus dapat bertanggung jawab dalam pengembangannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, lalu tadi sesuai dengan Pancasila. Nih, kemajuan iptek itu untuk keberlangsungan dunia. Jadi jangan hanya dimanfaatkan saat ini, tapi kita ingat pengembangan iptek itu bisa bermanfaat untuk nanti anak cucu kita ke depan, ya. Nah, untuk itu dari pembelajaran hari ini, apakah tujuan pembelajarannya sudah dilakukan atau belum, Cis? Sudah, tadi sudah menelaah, ya, sudah menganalisis, dan terakhir sudah semuanya menyajikan posternya. Untuk itu, terakhir silahkan post test dahulu untuk mengukur kemampuan kalian. Boleh diakses melalui barcode atau melalui link yang sudah ada di Classroom. Sudah bisa akses semua? Ya, silakan dikerjakan masing-masing. Sebelum memulai mengerjakan, silakan kembali ke posisi duduknya masing-masing, ya. Ya. Pembelajaran kali ini mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan informasi baru, lebih lihai lagi menggunakan aplikasi Canva, ya. Senang semuanya? Ada yang sedih? Ada yang sedih? Ya. Terakhir untuk pelajaran minggu depan, nanti kita akan mempelajari tentang dinamika kesatuan Indonesia, ya. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembelajaran hari ini. Untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan Wahyudi untuk memimpin berdoa.